Baik, bismillah. Teman-teman semua, kita mulai dari perkenalan dari kecil ya. Baik, teman-teman mungkin karena saya di awal, itu udah baca ya. Nama saya Dian Semana. Namanya nama laki-laki ya. Iya. Ya. Tempat rumah saya di Pandeglang, di Komplek Geraha Cipayung, Blok F16. Terus pendidikan saya pasca sarjana IISMI yang masih satu yayasan dengan STIA Banten, Yayasan Ilomata namanya. Terus alasan saya kuliah itu karena beasiswa. Jadi sebenarnya saya itu minatnya itu di keuangan, di akuntansi. Jadi cerita apa ya? Jadi dulu ceritanya saya itu karena SMK-nya, karena SMA-nya itu SMK. Nah, SMK kan ada program PKL. Nah, saya PKL-nya dekat rumah karena rumah orang tua di Kademerap. Itu di STIA Banten dulu kampusnya. Nah, kampus STIA sebelumnya di Kademerap. Nah, saya tinggal di situ supaya dekat gitu kan. Nah, udah gitu singkat cerita, dari PKL 4 bulan diperpanjang sampai 6 bulan. Setelah lulus sekolah juga diminta untuk lanjut bekerja di STIA Banten di bagian jurusan. Karena tidak berkaitan dengan nilai untuk jurusan, akhirnya saya izin juga untuk melanjutkan kuliah di sini. Jadi kerja Senin sampai Sabtu, hari Minggunya kuliah. Kuliahnya sama seperti Bapak Lupa sama Teteh sama Bapak di sini. Jadi kelas extension, kelas percepatan. Dan kelas percepatan itu sama, jadi di sisa-sisa pekerjaan, di sisa-sisa waktu gitu kan ya. Tapi saya, nah selanjutnya setelah lulus S1, 3 tahun setengah waktu itu saya kejar. 3 tahun setengah waktu itu saya kejar. Selanjutnya saya alhamdulillah mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan S2. Nah, akhirnya lanjutlah S2, tapi karena memang minatnya di keuangan, akhirnya tetap sambil melanjutkan juga cita-cita saya. Dan alhamdulillah dari 2012 saya bekerja di Bank Syariah Mandiri. Ya, Bank Syariah Mandiri Pandeglang. Kalau sekarang sudah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Sekarang juga masih di Pandeglang. Jadi, betul. Nah, sebenarnya jadi sama tuh pas S2 juga kelasnya sama, kelas percepatan. Baik teman-teman, di sini saya mau menitik beratkan bahwa teman-teman bisa juga menggantikan saya di sini untuk yang ada minat nanti ke depannya untuk mengajar. Sebetulnya ceritanya itu karena memang saya di bagian jurusan, di bagian pendidikan, waktu di STIA-nya dulu sebelum pindah ke BSI, dengan Pak Agus Lukman Hakim, Waka 1 saat ini, jadi tahu bagaimana kebutuhan dosen. Jadi untuk sebuah kampus swasta itu membutuhkan dosen, membutuhkan orang yang memang sudah selesai S2 dan tidak terikat dinas, bukan PNS gitu. Nah itu kebutuhan dosen. Nah ya, jadi pas saya udah lulus itu, padahal posisinya di BSI, saya diminta ijazah asal muasalnya nih jadi dosen. Nah pada saat diminta ijazah, saya pikir untuk kebutuhan dosen saja gitu kan, maksudnya memenuhi kuota karena memang ada jumlah mahasiswa, ada persentasenya tuh, apalagi untuk akreditasi. Nah tapi setelah
menyerahkan ijazah itu ternyata jadi jadi sedikit-sedikit awalnya gabung dengan tim dosen, jadi bareng nih satu mata kuliah kita diampu oleh 3 dosen atau 4 dosen gitu kan, tim masuk karena memang basic saya bukan basic pengajar, jadi tapi dituntut untuk terjun. Nah seperti itu. Alhamdulillah dari 2014 setelah lulus itu diminta ijazah. Saya pikir awalnya untuk itu untuk pemenuhan kuota saja, tapi ternyata harus hadir juga. Ada 3 tugas, yaitu pendidikan dan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Jadi pendidikan pengajaran saya harus tetap masuk, penelitian juga saya tetap harus menulis karya ilmiah, dan pengabdian juga saya harus terjun mengabdi programnya kampus. Nah, seperti itu. Jadi nah 2014 awalnya 2016 itu setelah itu diurus untuk proses sertifikasinya. Jadi alhamdulillah saya lulus juga sertifikasinya di tengah kesibukan juga di BSI. Ya. Nah, yang pertama poinnya, saya mohon maaf jika banyak kekurangan ketika pengajaran di sini, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa asal muasal saya itu tidak sama seperti bapak-bapak nih sama teteh-teteh di sini, teman-teman semua di sini loh. Di sisa tadi mohon dibukakan pintu maaf sebelumnya, dan sifatnya di sini adalah sharing. Nah, baik, saya yakin pengalaman lagi ya Allah baru tahu kemarin bahwa kerja kelasnya adalah hybrid gitu kan, dan saya juga belum sempat kenalan ya tadilah. Nah selanjutnya, dan poin kedua adalah teman-teman bisa menggantikan posisi saya, tidak ada yang tidak ingin, jadi bisa mengabdi juga, bisa bahkan bisa lebih dari saya, karena untuk saat ini menurut saya kelasnya di perkuliahan ini bukan hanya belajar di sini saja gitu, forum untuk di kelas ini saja, dengan kemudahan teknologi, kemudahan mengakses. Kita udah tahu bahwa era digitalisasi saat sudah di 5.0, sudah pindah dari 4.0 eranya internet, sekarang sudah ada di 5.0. Nah itu udah semakin hebat lagi nih gitu kan, jadi nggak ada alasan kalau misalkan nggak tahu gitu, tapi forumnya di sini tuh memang hanya untuk diskusi. Jadi saya tadi melemahkan diri saya bahwa saya yakin teman-teman banyak pengalaman yang lebih dari saya, makanya di sini saya tekankan bahwa ini untuk diskusi. Jadi jangan sungkan ketika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang harus dikoreksi dari diri saya. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Oh, ibu apakah sudah ber-12? Enggak, itu yang saya tanya kan. Saya mau tanya ke mereka. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, baik. Status saya saat ini adalah single parent. Saya ibu dari 3 orang anak. Yang anak pertama baru kelas 4 SD, anak kedua baru kelas 1 SD, anak ketiga baru kelas 1 tahun. Alhamdulillah itu baik bahwa suami saya itu meninggal dunia di bulan Agustus. Amin. Ya, beliau sakit 6 bulan dan yang terbaik istri. Mohon doanya. Ya, jadi begitulah. Ya, semoga Ibu diberi kesabaran dan kesabaran. Amin. Ya tadi makanya saya mau merendahkan diri saya bahwa saya ini sama seperti teman-teman semua di sisa-sisa tadi ya. Setelah bekerja di BSI, saya juga dituntut untuk hadir di sini.
mudah-mudahan pengalaman saya atau ilmu saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, silahkan ada lagi. Nomor kontak juga ibu ada. Iya, nomor kontak ada, boleh. Japri mau tanya apapun yang maksudnya terkait perbankan, keuangan, investasi, atau mau tentang ini, karena saya yakin bapak-bapak aduh lebih dari saya pengalamannya terkait administrasi negara. Saya absen ya, sampai nanti saya absen lagi kedua kali di jam 9. Boleh saya minta kejujurannya untuk hadir yang pertama di jam 8 ada? Oh, ada. Ya, boleh. Tadi masih di bawah. Masih di bawah. Baik, baik. Yang jam 8 siapa Pak? Ibu, panjang, sini udah tahu. Ketua kelasnya siapa? Ini Bu. Siap. Saya checklist aja ya absennya ya. Ibu Pak Anjar, terus siapa lagi? Ima. Terus? Iya. Oh, Telia yang ya. Siapa? Oh ya. Terus? Dewi. Ada lagi? Saya lewat 5 menit. Siapa namanya Pak? Pardi, Bu. Baik, saya absen ya Pak Aep. Aep nggak ada. Friza nggak ada. Tunggu, sebelum lanjut, saya mau tanya ini kelasnya ini kan baru awal MK keberapa kedua? Maksudnya setelah kemarin UAS kan? UAS. Jadi sesi kedua ya. Jadi teman-teman udah ngelewatin 2 MK sebelumnya gitu kan? Baru mau Bu, awal semester 2. Semester 2. Oh, ini semester genap ya. Oke, berarti teman-teman udah jalan 1 semester. Semester genap ini baru sekarang. Oke. 1 semester kemarin teman-teman bareng-bareng terus di kelas ini. Namanya kelas PB 23B. Jumlah mahasiswanya ada 44. Itu aktif semua di semester 1. Penambahan Bu, awalnya 32, yang 1 itu tidak aktif, Destia, yang 31 aktif. Nah kemudian kan itu ada penambahan 10 orang dari kelas Polres. Oh baik, kelas Polres itu baru bergabung yang online. Iya. Oke, jadi kalau yang di sini mah bukan dari kepolisian, bukan baik. Kelas Polres Lebak itu yang baru gabung itu beliau semester 1 nggak ikut. Oke, siap. Mudah-mudahan kompak terus. Soalnya nanti di semester 3, semester 4 mudah-mudahan tidak terjadi. Biar ya silakan. Biar ya ini apa namanya? Semangat gitu kan kalau bareng-bareng rame gitu kan ya. Baik. Baik, Ayab, Afriza nggak ada, Ahmad Fauzi nggak ada, Ajib. Itu kayaknya pada Polres deh Bu. Oke. Nggak kelihatan dari NPM ya? Amarudin, Bagus. Hadir Bu, Amarudin Bu. Bagus Sulian, Dayatullah, gak ada. Dewi Nur Safitri, berarti Dewi Marlina yang belum datang ya? Oke, dari sana. Coba kita lihat sebelumnya. Baik, teman-teman yang di Polres bisa ngedengar saya? Suara saya jelas? Ya Bu, jelas Bu. Jelas Bu, jelas Ibu, jelas.
Jelas, Saya Bu. sedang Ya, Bu. absen, minta tolong kehadirannya ya, absensinya. Baik, saya ulangi lagi, Pak Aep Abdurrahman, belum ada. Afriza, Ahmad Fauji, Ajib, nggak ada. Bagus Yulian, Dayatullah, nggak ada. Dewi Marlina belum ada juga. Diah Jarsiah, belum ada. Enung Nurhaini. Oke. Buka M. Kenapa? Dibuka M. Oh, itu kan. Punten saya belum baca yang tadi dikirimkan ya. Bu Nun kerja di mana, Bu? Di Unma. Oh, staff di Unma atau Iya. kenapa? Oh, di akademik Unma. Tapi sekolah asalnya dari Sebelumnya saya sudah menyelesaikan S1 di Bangka, cuma jurusannya berbeda dan pendidikan. baik. Nah, kebetulan kan karena memang ada slot untuk dosen, di mana menuntut kan kita harus linear ya. Iya, segini ya. Jadi saya coba mengambil untuk administrasi publik. Di UHAMKA tadi jurusannya apa, Pak? Bu, Punten? Pendidikan, audit. Oh, Paud. Baik, ya. Karena ada yang udah S1 juga. Iya. Bu Enung Nurhaini. Ya. Pak Heriawan dari Polres. Teh Ima, ya kerja di mana Teh? Belum bekerja. Belum bekerja. Baik. Kevin Ardi Prama, belum ada. Lutfi Wandadila, Belum. Lia Listia, kerja di mana Teh? Di kantor desa. Desa mana? Desa Ciodeng, Munjul. M. Abdul Aziz, Muhammad Helmi Rukansyah, Muhammad Wildan, Muhammad Dian Nugra. Tuh, dia Nugraha. Dan Nugraha masih ini Bu, masih salah kelas Bu. Di breakout. Ya, baik. Muhammad Habib Abdi. Gak ada. Muhtiar. Hadir Bu, hadir. Oh, oke. Iya tadi. Oh. Habib hadir Bu. Iya. Muhtiar. Hadir Bu, jam 8 kurang 5 menit Bu. Baik, terima kasih. Bapak kerja di mana, Pak? Di rumah sakit Bu. RSUD Pandeglang. Misi Rangkas Bu. Oh, dari Rangkas. Tetap bisa. Oh, RS misi ya, Pak? Iya. Misi itu punya daerah. RSUD bukan sih, bukan? Itu swasta kan? Diambil negeri nggak mau. Iya. Jangan. Nawaf Aditya Hadir Bu. hadir, oke. Pardi kerja di mana, Pak? SMA 1 Jalan. SMA. Di tata usaha atau? Saya koordinatornya. Karena nggak ada lagi, saya yang PNS saya satu-satunya. Oh, Bapak sudah PNS. Oh, di TU-nya. Terus jurusan administrasi negara bisa? Bisa. Sudah koordinasi sama BKD. Oh. SMA berarti lulusan. Oh, baik. Baru mulai sekarang, Pak. Iya. P3K atau PNS, Pak? ASN Bu, saya yang terakhir kedua itu Bu. Oh. SMA. SMA Negeri 1 Kerenang, Kabupaten Serang. Cuman saya mah ini Bu, sekarang curhat, saya menasib doang, saya mau ke sekolah. Artinya SD doang. Iya, iya betul. Iya. Enggak apa-apa sama aja, Pak. Jadi kayak istilahnya HP paket doang, paket saya nasi doang. Makanya saya mah juga kan jenjang karir pengen. Iya, alhamdulillah. Semangat alhamdulillah ya, Pak. Iya, Ya. Bu. Sama, Pak. Ya rezeki ya, enggak ada yang tahu Makanya kan. kalau komunikasi itu pembelajarannya kurang, jadi mohon dimaklum Bu. Sama-sama. Yang lainnya reguler, SMP, SMA reguler. Ya kan saya mah nasi doang kata saya itu Bu. Istri pakai itu. Sama aja mantap kok. Aku Kalau baik Purwanto,
Astagfirullahaladzim. Ya. Purwasada, Razbi Satya, Reva Revasmi, baru MK ini kan ada Polres. Oke. Rinaldo Pratama, Rio Febrianto, Rio Rizal, nggak ada. Rizda Nur Indrianti, kerja di mana teh? Di hotel mana? Oh. Rizan Ardi Laksana. Yang mana? Rizan kerja di mana, Zan? Belum kerja, Bu. Belum kerja. Okay. Tapi freelance mungkin ya? Apa? Online, jualan online atau apa? Apa aja sih, Bu? Bisa ya, Pak aja bisa. Jadi sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya lagi mencari. Mencari apa ya? Dari apa ini? Rizky Aji Pangestu. Hadir, Bu. Hadir. Rizky hadir ya? Hadir, Bu. Rosi Juliana Rosita. Katanya 10 pula ya. ada berapa itu Bu jumlahnya masih saja? 44. Di sini 48. Iya deh, masuk lagi. Dia paling masuk ke Polres absennya. Sharing Rizky. Sidna. Kerja di mana teh? Belum kerja. Sekarang kegiatannya di rumah aja. Baik. Sonia Adi. Hadir, Bu. Hadir ya. Baik. Suci Indah. Kerja di mana? SMK di mana? SMK. Jauh dong. Coba juga di sana. Terus tadi berangkat jam berapa? Jam 5:30. Bawa kendaraan atau pakai umum? Diantar? Oh, sekarang di SMK mana? SMK mana? Di TU-nya? Oh, ya, ngajar. Tapi nggak apa-apa administrasi negara. Oh, Maksudnya di akuntansi. Maksudnya kalau administrasi negara, maksudnya ini kan ngomong masih di semester 3 kan, kita juga kan ada kelas bisnis, semester 2 ya mas ya. Kan kita ada kelas bisnis juga, kelas bisnis masih jalani. Masih Ibu, nggak ngambil jurusan bisnis, maksudnya kita luruskan di awal. Kasihan nanti ke depannya, kalau memang mau fokus mengajar, apalagi akuntansi, itu nggak akan ketemu nanti di administrasi negara. Yang linear ya. Iya, kalau memang mau fokus akuntansi, Itu juga cuma menggantikan guru yang Ibu. baik. Jadi kedepannya memang minat di pemerintahan gitu. Jadi nggak akan nggak ada kan di SMA terus kan? Oh iya udah siap. Terus ya di luar. Berarti satu sama lain udah pada kenal semua ya kalau yang di sini. Baik. Suhartini nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Suhendra kerja di mana? PUPR sama Tedian. PUPR provinsi, Bu. Oh, PUPR. Tapi berarti dinasnya di itu Panata. Ya. Berarti sekantor Panata gitu. Kan karena memang banyak bidangnya kan gitu. Pak Suherman? Pak Suherman itu Bu,
Dari Dinas Pariwisata, cuman sudah beberapa pertemuan nggak hadir. Dinas Pariwisata Pandeglang, Pak. Provinsi, Bu. Oke. Wahyu Hidayat. Oke. Wahyu kerja di mana? Belum bekerja. Kegiatannya sekarang? Iya, itu ada contohnya Mas. Wahyudin? Hadir, Bu. Ya. Di Dinas PUPR juga ya, Pak? Iya. Wandi? Hadir Bu. Hadir Bu. Yuda Adi Permana? Hadir Bu, hadir. Yulianto Nugroho? Hadir Bu. Yuliantonya mana? Nggak ada? Iya, dicap, Bu. Ada tuh Bu Yulianto Bu. Boleh di open cam? Ada? Oke, nggak ada ya? Tidak di open kameranya? Berarti ada yang belum kesebut ya? Pak Anjar, sudah lah. Oh, iya. Yang dari PUPR, Pak Enjar, Pak Wahyu sama Pak Suhendra. Baik. Baik. Alhamdulillah udah selesai ya perkenalan kita. Semoga cukup. Nanti di luar bisa berkomunikasi lagi. Kita langsung lanjut saja di materi kita. Ada yang tahu teman-teman mata kuliah kita? Pengantar ilmu administrasi saja. Pengantar ilmu administrasi publik atau pengantar ilmu administrasi negara? Publik. Publik. Sesuai dengan KRS yang kita paham. Di kontraknya namanya pengantar ilmu administrasi publik. Yakin? Coba cek KRS-nya. Baik, pengantar ilmu administrasi publik ya. Nah, teman-teman sekarang jurusannya apa? Ilmu administrasi publik. Iya, justru ini yang membuat kita bingung. Awal kan kita dapat di situ administrasi publik. Ya walaupun memang antara administrasi negara dan administrasi publik itu adalah satu kesatuan yang beda. Tapi berkaitan dengan administrasi kan seharusnya kalau misalnya kita data publik ya publik kan, bukan di administrasi negara. Karena kan nanti akan berkaitan dengan administrasi yang juga kelola ya paling aspek jasa kan, dan juga pelaporan kolaborasi. Jadi jangan sampai nanti ketika KPM administrasi negara yang kita terima dan sedangkan di jasa administrasi publik. Nah kemudian saya khawatir nanti ketika cek di kolaborasi sinkronisasi data gitu kan. Administrasi negara, jadi itu walaupun memang apa sih dikaitkan dengan undang-undang itu kan ya yang jadi lebih diperluas skopnya itu kan awalnya administrasi negara ke administrasi publik. Baik. Ya, terima kasih ya Bu. Kekhawatirannya dan penjelasannya terkait kita ini jurusannya apa sih? Administrasi negara atau administrasi publik gitu. Dan yang betul tuh apa gitu kan? Administrasi negara atau administrasi publik. Nah, ini kita yang harus luruskan dari awal sebelum beranjak lebih jauh gitu kan. Baik, teman-teman, saya juga hafal terkait akademik ya, mungkin Ibu nanti bisa meluruskan, nanti bisa dipastikan lagi karena izin operasional STIA Banten di awal itu mendapat izin untuk pembukaan programnya ilmu administrasi negara. Jadi yang ada di Forlab Dikti itu jurusan STIA Banten ada dua, ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi niaga. Ya, negara dan niaga. Nah, awal betul. Jadi izin operasionalnya kita tuh negara, bukan publik. Makanya jurusan itu administrasi negara. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, peralihan dari negara ke publik juga memang itu mengandung arti yang luas. Berbeda ketika kita menyebutkan administrasi negara, karena kalau administrasi negara itu sifatnya hanya antara negara dengan masyarakat, gitu.
Nah, lebih sempit dibanding kita bicara dengan publik. Betul. Nah, akhirnya STIA Banten, makanya dulu tuh kita ijazah awal STIA itu ESOS, sarjana sosial. Betul. Nah, ketika di tahun 2008, ya, kan kita berdiri 2002. 2004 lulusan pertama sampai lulusan ketiga itu gelarnya masih ESOS, sarjana sosial. Ya, ini. Waalaikumsalam. Oke. Ya, betul. Nah, tadi ya, saya lanjutkan lagi. Jadi, istilah kenapa kita masih ilmu administrasi negara tadi, karena forward dikti, izin operasional STIA itu, ya berkaitan dengan dikti tadi, aparat terkait ya, maksudnya kan, untuk pendidikan tinggi. Nah, itu kita dapat izinnya ke ilmu administrasi negara, jadi nggak bisa kita ganti jadi ilmu administrasi publik, nggak bisa. Nah, sedangkan yang lebih luas pemahamannya adalah harusnya publik, karena kalau administrasi publik itu melibatkan stakeholder, jadi ada juga faktor dari swasta, baik yang menunjang lebih luas gitu. Jadi bukan hanya antara pemerintah dengan masyarakat, bukan hanya itu. Jadi aspeknya lebih ada juga kebijakan terkait dengan sektor swasta yang harus dilayani juga gitu oleh administrasi publik seperti itu. Nah, makanya pada saat 2008 itu kita berubah jadi sarjana administrasi publik. Apakah itu melanggar? Tidak. Jadi itu sudah memperoleh izin juga, tapi kalau dari izin operasionalnya itu nggak bisa diganti karena itu pendirian awal. Nah, jadi jurusan kita adalah jurusan ilmu administrasi negara, tapi yang kita pelajari adalah ilmu administrasi publik. Nah, baik, jelas ya? Sudah lurus ya? Jadi nggak rancu lagi nih, kenapa sih kok kita administrasi negara, terus kenapa, apa bedanya negara dengan publik? Lebih ke core-nya ke publik ya Bu ya? Iya, core-nya kita sekarang fokus konsentrasinya tetap ke publik, karena memang lebih luas cakupannya, tidak hierarki antara pemerintah dengan masyarakat saja, tapi ada sektor lain yang memang diperhatikan, yang baik. Selanjutnya, nah, kenapa menurut teman-teman administrasi itu apa? Penataan, pengelolaan, pengaturan. Oke, penataan, pengelolaan, pengaturan. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Data, Bu. Data, baik. Ada lagi? Pelayanan juga. Ada lagi? Mengolah data, Bu. Ya? Mengumpulkan dan mengolah data, Bu. Mengumpul dan mengolah data, baik. Informasi. Melayani yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh. ini data ya. Oke, belum ada berarti informasi. Ada lagi? Komunikasi juga masuk. Komunikasi, oke. Informasi dan komunikasi masuk di ranahnya administrasi?
Akan administrasi berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh seseorang ataupun lembaga, yang kemudian di situ akan dibangunnya sebuah komunikasi antara individu dengan individu yang lain ataupun kelompok yang satu dengan Kalau saya tuh informasi dan komunikasi bisa perampingan sama dengan pelayanan, karena kita pelayan dan juga kita bisa publik, berarti kita yang melayani. Saya Bu di SMA melayani siswa, guru dan juga wartawan atau dosen dan juga murid. Jadi cukup dengan pelayanan saja, bisa perampingan. Tapi urusan informasi komunikasi tinggal kita penyampaiannya saja. Kira-kira begitu. Jadi maksud Bapak informasi dan komunikasi itu masuk dari poin pelayanan gitu? Iya, bisa. Menurut saya. Oke. Ada lagi? Teh. Kegiatan penyusunan dan pencatatan data secara informasi dengan sistematis ya. Ini kalau kita, karena teman-teman administrasi nih, jadi ketika harus dengan datang pada saat sekarang di semester 2 sampai nanti pada saat sidang skripsi pun, nanti ini apa sampai nanti lulus juga teman-teman karena memperoleh gelar sarjana administrasi publik. Kan? Nah, apa sih administrasi? Baik, ada lagi yang mau menambahkan administrasi selain penataan, pengelolaan, pengaturan, data tadi mendapat data dan informasi, komunikasi, pelayanan. Cukup? Cukup. Nah, belum lagi kita tambah dengan manajemen. Kalau manajemen itu apa? Manajemen itu mengatur. Mengatur, oke. Terus mengelola, mengurus. Sama enggak sama administrasi? Sama. Sama atau beda? berbeda. Ada sedikit persamaannya dan ada perbedaannya. Kalau manajemen itu berkaitan dengan apa sih pengelolaan dan pengaturan secara keseluruhan dalam sebuah lembaga ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Masuk untuk manajemen proses pengorganisasian, pengolahan. Ya, nanti teman-teman udah belajar asas-asas manajemen kan? Iya. Nah, ini mirip kan? Iya. Administrasi dengan manajemen, tapi tidak. Jadi, manajemen adalah bagian dari proses administrasi. Jadi, induknya yang inti dari administrasi adalah manajemen. Jadi, administrasi tidak akan bisa berdiri tanpa adanya manajemen. Baik. Manajemen itu kalau kita singkat planning, organizing, activating, sama controlling. Ya, ya. Di sini 487 47. Ini adalah manajemen. Planning, organizing, activating, dan controlling. Kita lihat lagi berdasarkan ini udah sering teman-teman udah pernah dapatkan di semester 1 bahwa kontrak perkuliahan mahasiswa masuk tepat waktu semuanya ya. Nah, di sini komponen penilaian. Baik, mohon perhatiannya teman-teman yang online. Baik. Untuk teman-teman yang online ini saya informasikan bahwa komponen penilaian di STIA Banten itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama dari kehadiran. Kehadiran itu menyumbang 15% untuk nanti tertimbulnya nilai kita. Nilai A, B, dan C itu ada sumbangan dari kehadiran teman-teman semua. Makanya tadi kalau lewat dari jam 9 masih ada yang masuk, saya kasih absensinya 1. Ya. Nah, nanti menyumbang nilai. Selanjutnya etika. Nah, di sini etika teman-teman. Saya mohon keaktifannya, baik yang online ataupun yang offline.
keaktifannya di kelas supaya saya bisa nilai etikanya gimana gitu kan. Ketika Mas. ngezolim gitu nilainya sesuai dengan apa yang kita sekarang lakukan gitu kan. Nah, etika menyumbang 10%. Dia cuma pemetaan gila dia bayar gila. Ada UTS di pertemuan ketiga, terus menyumbang 25%, ada UAS menyumbang 30% dan ada tugas menyumbang 20%. Baik, untuk teknis UTS dan UAS saya boleh open book tapi saya tidak mau open handphone. Ya. Jadi untuk materinya nanti akan saya bagikan, minta tolong di print out saja ya atau yang penting saja boleh ditulis. Nah, dan soalnya juga tidak akan textbook. Juga akan wawasan tentang teman-teman ketika sekarang kita diskusi. Ya, jadi yang saya harapkan ketika kita nanti bahas tentang pengertian, teman-teman bukan menulis tapi teman-teman paham maksudnya siapa tadi. Ketika kita, kenapa sih jurusan kita ilmu administrasi negara, tapi kenapa gelar kita ilmu administrasi publik? Poinnya bahwa administrasi negara itu hanya secara hierarki dia antara pemerintah dengan masyarakat, pelayanan itu saja. Tapi kalau administrasi publik itu lebih luas. Jadi ada sektor swasta, sektor-sektor lain yang kita, sektor lingkungan itu juga kan kita urus gitu di administrasi publik, bukan hanya pemerintah dan masyarakat saja. Baik, silakan Ibu. Iya, administrasi negara, Ibu kelas apa? Ya. Ini pengantar Ibu administrasi negara. Iya, nggak apa-apa, Mangga. Ya, baik. Iklan ya. Baik, nah seperti itu. Jadi ini pemahaman. Jadi sampai nanti teman-teman juga nggak harus lihat buku, tapi teman-teman ngerti gitu. Kenapa sih kita kok jurusannya administrasi negara? Kenapa kita gelarnya sarjana administrasi publik? Gitu. Baik, sama seperti ini. Ketika UTS atau UAS, yang saya harapkan adalah daya nalar teman-teman semua, karena itu yang membedakan. Nggak mungkin sama antara nalarnya Bulia dengan Teh Dewi, gitu kan, Pak Enjat. Ya, saya baru hafal itu. Berarti Pak Enjat dengan Pak Amar misalnya yang dari Polres itu akan berbeda daya nalar. Jadi nanti yang saya kemas soalnya itu tidak akan textbook. Nanti bisa contoh kasus gitu. Nah, itu untuk UTS menyumbang 20% dan untuk UAS menyumbang 30%. Nah, untuk tugas di sini saya menginginkan tulisan tangan karena kalau makalah itu pasti copy paste karena saya juga waktu itu. Tulisan tangan teman-teman untuk tugas rinciannya nanti akan kita bahas juga. Dan tugas ini menyumbang 20% ya. Baik. Dari sini pokok perkuliahan selama 6 kali pertemuan ini kekecilan ya. Gimana dong Bapak Bu nanti ya, saya bacain aja ya, kita bahas kan ya. Baik. Untuk pertemuan 1 kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi publik, sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik. Baik, untuk pertemuan kedua, minggu depan kita online, ya. Siap. Tapi minta keaktifan teman-teman ya, karena biar buat menyumbang tadi nilai etikanya, saya nggak tahu harus nilai dari mana, karena kita hanya singkat pertemuannya. Baik. Selanjutnya, biar saya juga hafal selain Pak Nijaz, Mulia. Baik. Paradigma administrasi publik. Oke, pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya publik, prinsip administrasi publik. Selanjutnya pertemuan ketiga, UTS. Sebelumnya kita akan materi dulu macam-macam administrasi publik, sedikit aja sih, 30 menit paling. Jadi setelah itu kita baru mulai UTS dan itu offline ya, kita dulu ya.
Teman-teman karena memang tidak COVID, mohon maaf saya informasikan. Jadi alhamdulillah e-learning STIA di sini sudah baik, sudah mengakomodir semuanya. Jadi nggak usah takut, nggak usah itu yang online kok enak ya, nggak gitu. Jadi diakomodir nanti sama makanya teman-teman yang online juga minta tolong keaktifannya diakomodir oleh akademi dengan e-learning kita. Jadi mereka juga sudah ada materinya juga bisa dilihat dari situ. Jadi untuk UTS juga dikasih waktunya sama. Jadi hanya 90 menit dan mereka harus mengerjakan di 90 menit itu. Ya. Jadi nggak panjang gitu kan, nggak sama aja. Semuanya karena memang itu oleh-oleh dari COVID itu kita akhirnya bisa digitalisasi kita semakin baik. Oke, pertemuan keempat kita akan membahas konsep kebijakan publik, tipe dan karakteristik birokrasi. Pertemuan kelima kita akan membahas hubungan organisasi, komunikasi, dan pelayanan publik. Ketiga kita akan membahas etika administrasi publik. Etika administrasi publik ini luas bahasanya. Nanti teman-teman ada mata kuliah sendiri di semester 5 kalau nggak salah. Etika administrasi publik. Di situ nanti bahas, cuma kita nanti bahas penjelasan di pertemuan ke-6 hari. Nah, pertemuan kelima nanti kita online, ya, bahas terkait. Sekarang kita bahas terkait tugas, pembagian tugas. Teman-teman online yang hadir, ada suaranya, hadir. Bu. Hadir Bu, hadir. Hadir. Oh, yang kebaca di sini aja ya. Ini tuh nggak ada office ya.
Kebaca nggak? Baca Bu, baca Bu, jelas. Kelompok ya Bu ya? Enggak. Orang tapi maksudnya judulnya itu. Yes, betul. Bukan. Betul.
Nomor 4 Aji. Sudah? Sudah semua? Ada yang belum ketulis namanya? Sudah semua ya? Saya bacakan. Jadi nanti tugasnya adalah teman-teman merangkum, meresume tulisan tangan di kertas bebas, mau HVS, mau folio, mau binder, mau apapun bebas kertasnya. Yang pasti tulisan tangan teman-teman, rangkum atau resume. Jadi sebenarnya tujuannya adalah teman-teman sudah baca. Tapi fokus pada materi masing-masing. Materinya itu sesuai dengan sudah saya bagi. Ya. Nanti di pertemuan keempat setelah UTS itu kan kita itu hadir teman-teman presentasi. Jadi teman bantu saya presentasi. Enggak usah takut melatih aja sih. Nanti tetap intinya diskusi juga bareng-bareng ya. Jadi enggak. Terus ini adalah nilainya nilai perorangan, nilai individu bukan nilai kelompok. Jadi tugasnya juga masing-masing. Nanti presentasi juga akan saya lihat masing-masing. Kalau misalkan pada pertemuan keempat nggak hadir, nanti ada tugas lain untuk melengkapi tugasnya. Jadi bukan hanya itu. Bisa untuk teman-teman yang online hadir, yang online. Hadir Bu, hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Hadir. Untuk yang online. Ya, baik. Nanti saya informasikan di grup ada tugas perorangan, tulisan tangan, nanti ditulis di kertas bebas. Nah, itu tugasnya masing-masing. Untuk yang hadir, yang offline akan presentasi. Untuk yang online itu nanti bikin video sendiri. Buat video teman-teman presentasi sendiri, di-upload di YouTube. Oke, baik. Oke Bu. Jelas ya. Paham. Baik, paham. Oke, baik. Nanti saya bagikan untuk materi yang akan teman-teman bahas nanti di buku. Nggak usah lama-lama, 5 menit juga boleh. Yang penting membahas tentang materi yang sudah teman-teman resume. Baik, itu aja ya. Jelas untuk mekanisme tugas? Dan ini
menyumbang 20%. Baik, baru kita mulai. Ruang lingkup administrasi publik, pengertian dari administrasi secara etimologi asal bahasa ya, dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, ad dan ministrat. Jadi kita bukan bahasa Inggris ya, tapi dari bahasa Yunani yang berarti tusa, yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Kalau yang tadi disebutkan di awal, jadi administrasi ini bisa diartikan dengan arti administrasi dalam arti sempit, administrasi dalam arti luas. Nah, yang berdasarkan dari etimologi, dari asal muasalnya gitu kan, bahasa administrasi itu dari Yunani yang sudah menjurus artinya adalah pelayanan, itu administrasi dalam kata arti luas ya. Dari kan administrasi, kalau misalkan udah tuh diurus dulu administrasinya, itu kan berkaitan dengan keuangan kadang kan gitu ya, atau catat mencatat, itu sempit sekali gitu kan. Padahal administrasi ini luas, bahkan dia mencakup ilmu pemerintahan, ilmu tadi banyak ilmu komunikasi ya, data, itu juga bagian dari administrasi yang kita familiar biasa mendengar adalah administrasi dalam arti kata sempit ya, hanya sebatas dengan catat mencatat atau hanya sebatas tentang keuangan ya, ada biaya administrasinya, padahal kan semuanya bagian dari administrasi ya. Selanjutnya menurut Dimo, administrasi adalah satu proses pelayanan atau pengaturan. Permasalahan pokoknya siapa yang harus melayani dan siapa yang harus dilayani. Siapa yang harus mengatur dan siapa yang harus diatur. Itu adalah manusia. Jadi manusia itu sebagai subjek untuk melayani, manusia pula juga yang menjadi objek. Itu namanya, makanya kenapa sarjana administrasi, sarjana sosial, karena kita ilmunya bukan ilmu eksak, ilmunya ilmu terapan, jadi dipelajari objeknya terus berkembang. Beda dengan matematika misalnya, itu kan objeknya hanya angka saja, udah nggak ada lagi kan rumus algoritma, nggak akan ya gitu. Jadi beda dengan manusia yang sebelumnya mungkin tidak ada administrasi big data. Big data itu kan bagian dari administrasi juga, itu perkembangan dari digitalisasi ya. Nah, betapa pentingnya sebuah data, akhirnya dijadikan satu mata kuliah informasi manajemen. Nah, itu adalah salah satu mata kuliah juga yang ada di administrasi negara, perkembangan dari digitalisasi tadi. Berkembangnya dari administrasi ke administrasi publik juga, administrasi negara ke administrasi publik juga itu sama. Perkembangan dari karena manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek berkembang, kita teruskan berkembang. Yang tadinya kita nggak tahu Zoom itu apa gitu kan, sampai sekarang kita tahu dengan segala kemudahannya. Lanjut. Kalau ada yang mau bertanya atau didiskusikan, dipotong aja ya. Saya nggak akan ada sesi tanya jawab, jadi langsung aja. Definisi menurut para ahli, nanti bisa dibaca banyak sekali definisinya teman-teman ya. Administrasi sebagai kegiatan kelompok kerjasama. Nah, tadi yang tadi kalau misalkan penjelasan apa sih itu administrasi, nah kan selalu kita terpatri bahwa administrasi adalah catat mencatat, tulis menulis, itu administrasi dalam arti kata sempit. Sedangkan sebetulnya adalah administrasi itu kegiatan kelompok kerjasama. Jadi ada tujuannya nih kita itu bagian, jadi nanti ada bagiannya bisa dilihat. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini dari pendapat orang Indonesia. Kalau yang tadi itu kan dari luar negeri ya. Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan panjang
teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya. Makanya daya nalarnya nanti dituntut untuk berkembang karena beda dengan ini kan perguruan tinggi. Jadi supaya bisa mengartikan sebuah kata. Jadi nggak textbook, nggak teks dari handphone gitu, open Google nggak. Jadi teman-teman juga berhak apa sih administrasi kalau misalkan tadi digabung proses catat mencatat dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan itu udah bagian dari pengertian administrasi versinya teman-teman sendiri. Jadi nggak harus sama, itu bisa banyak. Bahkan kemarin pada saat saya mengajar MK kepemimpinan di tim dosen, saya lihat setiap jadi ada poin-poinnya ini udah dicatat ya. Yang penting poinnya, jadi nggak bisa diedit. Jadi, administrasi sangat luas ya, begitu luasnya. Jadi tadi manajemen itu inti dari administrasi karena kegiatannya itu ada di manajemen tadi, planning, organizing, operating dan controlling adanya di manajemen. Tapi manajemen adalah bagian inti yang paling penting dari administrasi. Jadi inti dari administrasi adalah organisasi, inti dari organisasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan adalah keputusan, inti dari keputusan adalah human resource atau hubungan antar manusia. Ya, baik. Ketika teman-teman misalnya mau menjelaskan apa sih pengertian dari administrasi. Nah, administrasi adalah keseluruhan kegiatan yang berwadah organisasi. Misal ini versi saya ketika kita melihat ini gitu kan. Keseluruhan kegiatan berwadah organisasi dengan disertai kegiatan perencanaan, ya, pengendalian, controlling, ya, yes. Terus dan dipimpin oleh seseorang untuk menentukan tujuan bersama, ya, untuk kesejahteraan bersama. Itu udah bisa jadi pengertian administrasi. Jadi nggak terpaku dari buku. Teman-teman bisa menjelaskan itu semua. Teman-teman udah belajar, nanti akan belajar teori organisasi. Jadi ini nanti akan dibedah nih, yang dari awal gitu. Nanti teman-teman juga asas-asas manajemen kan udah belajar kan, karena itu inti dari administrasi.
Nah, saja nanti teman-teman juga akan belajar tentang kepemimpinan. Ya, baik. Kalau misalnya kita lihat. Jadi administrasi yang menentukan, nanti manajemen yang melaksanakan. Tapi di Indonesia lebih familiar mana? Manajer atau administrator? Iya. Padahal administrator itu lebih dari administrator. Makanya kalau di Indonesia lebih banyak S2-nya itu Master of Management atau lebih banyak Master Business Administration. Manajemen kan, kalau MM itu kan banyak bukan MM. Padahal MM Master Management itu bagian dari administrasi. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di Harvard itu jurusan yang paling dominan dibanding dengan manajemen, ya kalau kita buat perbandingan di Harvard itu lebih banyak MBA, jadi Master of Business Administration itu. Makanya karena kita tidak familiar dengan istilah administrator. Tadi kita familiar ketika mendengar kata administrasi itu selalu dalam arti kata sempit, yaitu catat mencatat, kegiatan sekretarisnya. Berkaitan dengan penilaian seseorang juga kali ya Bu, berkaitan dengan prestasi seseorang juga dan juga prestise, karena kalau misalnya dilihat dari kamu bagian apa administrasi, jadi kayaknya penilaian orang itu low banget gitu loh, rendah ya. Jadi kalau dilihat dari itu ini berdasarkan opsi saya. Iya betul. Tapi kalau misalnya apa sih sebenarnya kalau misalnya seperti yang dibilang tadi gitu kan, administrator, nah sebenarnya kalau dilihat dari segi kedudukan ini justru yang lebih tinggi gitu kan, administrator. Betul. Karena dia mengatur secara keseluruhan dari lembaga tersebut. Betul. Gitu. Yang dimana dia juga istilahnya mencakup apa sih namanya dari mulai planning gitu kan, pengorganisasian sebuah organisasi, kemudian manajemen supaya organisasi ini menjadi lebih baik gitu kan, kemudian melakukan sebuah evaluasi gitu kan, dan sebuah permasalahan yang ada yang terjadi, solusinya seperti apa, dan keputusan yang bijak itu nanti akan diambil itu seperti apa gitu kan. Nah, yang intinya keputusan akhir dari sebuah yang diambil dari seorang administrator itu kan yang dimana sifatnya itu menguntungkan kedua belah pihak gitu kan, bukan berdasarkan like dislike ataupun hanya segolongan atau individu saja yang diuntungkan ataupun ada hal yang dirugikan gitu. Jadi kayaknya berkaitan dengan penilaian Bu, penilaian seseorang yang berkembang. Jadi dia tuh kamu tuh apa manajer, jadi terkesannya wah gitu loh, ya kan pasti akan seperti itu. Iya betul. Memang udah terbentuk. Sudah terbentuk, mau tidak mau, suka tidak suka, yang familiar, yang sudah terbentuk di lapangan di Indonesia ya, di Indonesia terutama, bahwa tingkatan antara administrator dengan manajer, tadi administrasi, gitu kan, bagian administrasi itu dianggap lebih tinggi manajer. Padahal secara keilmuan administrasi itu di atas manajer. Jadi tadi administrasi itu yang mengatur, manajer yang melaksanakan. Gitu. Jadi mau seperti apa rules-nya itu ada di ranahnya administrasi. Jadi bagiannya lebih luas. Gitu. Ya. Jadi ketika nanti saya menyampaikan apa yang dimaksud dengan administrasi, teman-teman boleh lihat ini atau ini bisa diingat bahwa inti dari administrasi adalah organisasi. Tidak akan mungkin jadi administrasi kalau nggak ada organisasi, nggak ada ketua, nggak ada wadahnya, itu bukan administrasi namanya. Baik itu di lingkungan terkecil, misalnya keluarga, gitu. Jadi nggak akan ada rumah tangga kalau misalnya wadahnya nggak ada. Baik, nah inti dari organisasi adalah manajemen, yaitu pelaksanaannya. Kita kesampingkan dulu apa yang sudah terjadi di lapangan, apa yang sudah kesalahan yang terjadi faktanya seperti itu. Kita
titik beratkan, kita poinkan pada yang seharusnya. Jadi kan karena teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, jadi teman-teman sudah mengetahui harusnya yang seperti apa, harusnya bagaimana. Nah, inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Jadi mau maju atau tidak maju sebuah organisasi tergantung dari pemimpinnya. Sebaik apapun perencanaannya, kalau pemimpinnya orangnya tidak baik, yes, leader is key kan. Selanjutnya kepemimpinan tadi karena berkaitan dengan keputusan dan kesejahteraan ya. Human resource itu ya hubungan antar manusia. Ya. Jadi itu garis besarnya. Kalau misalkan apa pengertian dari administrasi publik? Ayo, tinggal ditambahin aja. Pengertian dari administrasi. Ada yang mau berani mencoba memberikan pengertian? Kita baca aja. Tinggal ditambah aja. Administrasi publik adalah atau ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari organisasi pemerintahan yang di dalamnya melaksanakan tugas-tugas manajemen gitu ya, atau mau disebutkan Walken tadi yang mana pemimpin menunjukkan untuk kesejahteraan bersama. Itu bebas. Jadi itu versi saya. Kalau teman-teman mau itu boleh. Jadi kalau administrasi itu kan tadi ilmu pemerintahan kan, bersinggungan dengan pemerintahan, dengan negara. Jadi teman-teman bisa memberikan arti sendiri. Kita lihat menurut pendapat para ahli. Oh, yes. Baik. Pembagian administrasi tadi, arti sempit, cara mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, nah itu ya arti sempit. Nah, sedangkan dalam arti luas adanya kelompok, tadi adanya organisasi, adanya kerjasama, adanya kegiatan atau proses usaha, adanya kegiatan manajemen di sini. Ingat aja POAK tadi, planning, perencanaan, organisasi. Ya, actually. Nah, selanjutnya adanya bimbingan kepemimpinan, ya kan? Adanya bimbingan kepemimpinan, adanya tujuan yang harusnya telah disepakati di sini. Ini boleh juga diganti dengan tujuan. Nah, tadi ilmu administrasi ini karena subjek dan objeknya adalah manusia dan terus berkembang, makanya nanti teman-teman ketika setelah lulus di tugas akhir skripsinya itu diharapkan memberikan keilmuan baru, adanya teori-teori baru tadi di sini. Karena tadi kita itu berkembang, jadi pada saat hasil yang ingin dicapai itu bukan angka, tapi hasil yang ingin dicapai itu sejahterakah atau tidak sejahterakah gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mesejahterakan masyarakat? Ya. Di sini. Pengertian administrasi jika ini udah ya, dua orang atau lebih kerjasama tujuan, ini juga bisa disebut administrasi. Jadi teman-teman bisa memberikan pengertian sendiri. Misalnya administrasi adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
dimensi-dimensi ilmu administrasi, yaitu administrasi sebagai suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan. Boleh masuk nggak? Boleh. Sebagai suatu proses dan badan yang bertanggung jawab. Kenapa? Rumahnya di mana? Di sini di Teresari. Oh iya. Maaf yang dari Malikpi, maaf yang dari Serang. Manajemen adalah prosesnya. Ialah bagaimana secara langsung kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan dengan mengatur tindakan-tindakan itu agar dapat tercapai tujuan yang dimaksud. Organisasi adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat berserikat manusia untuk melakukan kerjasama. Kepemimpinan adalah hubungan di mana seorang atau pemimpin dapat mempengaruhi. Nah, jadi ada yang pemimpin itu dia diikuti. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain untuk memberikan keputusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Karena hasil dari administrasi publik ini kan masih administrasi. Hasil dari administrasi publik adalah nanti kebijakan. Di pertemuan keempat akan kita bahas. Kebijakan itu adalah kita pengatur untuk boleh melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Ini pemimpin administrasi. Di sini pengambilan keputusan salah satu pemilihan tindakan di mana pimpinan menentukan kesimpulan tentang apa yang harus atau apa yang tidak harus dilakukan dalam menghadapi situasi tertentu. Hubungan-hubungan yang baik itu hanya bisa diwujudkan melalui komunikasi karena pada prinsipnya komunikasi baik. Cuma tadi yang Bapak sampaikan ya bahwa pelayanan, informasi dan komunikasi itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi udah pasti dia adalah bagian dari administrasi. Karena asal muasal dari secara etimologi administrasi dari Yunani itu artinya adalah to serve, melayani. Unsur-unsur administrasi bisa dibaca. Organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, hubungan masyarakat, informasi itu bagian dari komunikasi, data. Secara etimologi kata publik. Nah, pengertian publik. Secara etimologi kita asal muasal katanya publik itu berarti umum, masyarakat atau negara. Menurut Kencana, publik adalah hanya saja publik dalam bahasa Indonesia diberi terjemahan sebagai kata praja. Hanya saja pada sejak zaman Belanda, bahasa Sanskerta tersebut sudah salah kaprah. Praja muda karana, dia kan pramuka. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat. Sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja, perangkat rakyat. Jadi, menurut Kencana, kata publik, kalau secara etimologi, publik itu artinya umum, masyarakat atau negara. Jadi, bukan kalau ada buku yang menyebutkan bahwa publik itu sama dengan praja, itu adalah kesalahan sejak zaman Belanda. Jadi dalam konteks organisasi publik ada publik internal, yaitu ada dua jenis. Menurut Shafri, publik internal yaitu publik dalam lingkungan satu organisasi pemerintahan atau perusahaan swasta. Sedangkan publik eksternal yaitu publik di luar organisasi pemerintahan atau perusahaan swasta yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Publik internal, jadi ada dua ya, kita bagi dua di sini. Publik internal yaitu publik dalam lingkungan satu organisasi pemerintah ataupun perusahaan swasta, misalnya dalam suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan, mulai dari penjaga malam sampai dengan presiden direkturnya adalah publik internal perusahaan tersebut. Publik eksternal yaitu publik luar organisasi pemerintahan
ataupun perusahaan swasta yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Di sini ada yang mau mencoba mencerna? Kalau publik internal, kita ambil sampel misalnya salah satu contoh, kalau usah jauh-jauh, STIA misalnya, STIA Banten, itu kan terdiri dari, ya itu bisa disebut sebagai publik internal karena di sini juga berkaitan dengan sebuah pelayanan administrasi yang berkaitan dari mulai top management, yaitu dari mulai ketua, kemudian wakil ketua 1 sampai dengan wakil ketua 3, yang dimana mungkin terdiri dari itu sendiri terdiri dari ada beberapa program studi baik S1 ataupun S2, yang dimana mungkin dari kedua jenjang tersebut juga ada sebetulnya, ya kan, S1 dipimpin oleh Kaprodi, kemudian untuk S2-nya juga ada direktur dan juga Kaprodi, kemudian di bawah itu untuk menunjangnya ada juga sub atau unit-unit yang yang mensupport supaya supaya sinergi dari sebuah kegiatan dilakukan, yaitu ada bidang akademik dan juga keuangan. Nah, ini pun akan bersentuhan dengan mahasiswa. Itu kalau untuk yang publik ya, contoh kecil, cukup kecilnya STIA. Sedangkan kalau untuk publik eksternalnya itu sendiri adalah aktor ataupun organisasi yang di luar yang bisa menunjang atas perkembangan dari sebuah organisasi kampus biar supaya lebih maju lagi, kemudian bisa menjadi maba lebih banyak lagi, baik itu S1 ataupun S2, yang dimana mungkin bisa berkolaborasi kerjasama baik dengan unsur pemerintahan, SKPD setempat, pemerintah setempat, gitu kan, kemudian dengan pihak-pihak swasta juga yang bisa menunjang untuk tercapainya sebuah tujuan. Itu Bu. Ya, baik. Jadi setuju nggak teman-teman kalau misalnya kita contohkan STIA Banten itu publik? Setuju. Setuju ya, baik. Karena dia bagian dari administrasi tadi kan, ada kegiatan administrasi di sininya, ada kegiatan organisasi, ada kegiatan manajemen, ada kegiatan kepemimpinan. Nah, kalau misalkan kita bagi tadi, karena menurut pengertiannya ada dua jenis, publik internal dan publik eksternal. Kalau misalkan tadi kita Mulia mencontohkan publik internalnya misalnya STIA Banten, publik eksternalnya berarti semua yang ada di dalam STIA bagiannya, termasuk teman-teman mahasiswa di sini, termasuk teman-teman mahasiswa sampai ke level mohon maaf pekerja OB ya, itu termasuk adalah bagian dari publik internal. Nah, sedangkan publik eksternal itu disebut misalnya kebijakan pemerintah. Nah, itu kan dia nggak termasuk di publik internal karena memang tidak termasuk di organisasi ini. Jadi misalnya kebijakan pemerintah Pemda. Terus ada juga misalnya pers. Ya, ada. Ya, ya Pak? Iya, lembaga. Terus ada lagi apa lagi? Masyarakat umum. Misalnya masyarakat desa, ketika kan hasil yang ingin dicapai STIA itu kan itu juga karena ilmu sosial yaitu kesejahteraan masyarakat. Kan kita harus lihat juga ke masyarakat umum. Kayaknya ada, jadi di dalam perkuliahan kita ini, di dalam kampus itu perbedaannya kita bukan hanya belajar mengajar, tapi kita juga ada kegiatan yang namanya pengabdian kepada masyarakat dan kita juga ada yang namanya penelitian. Jadi hasil sumbangan ilmu teman-teman itu untuk kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya bisa memberi sumbangsi keilmuan terkait dengan administrasi tadi. Ya. Ada lagi mau menyampaikan? Maksudnya yang di luar publik, contoh publik eksternal. Kalau kita contohkan publik internalnya adalah STIA Banten.
sektor industri juga masuk ke dalam perusahaan ya. Iya. Karena kan berkaitan dengan 5.0 itu. 5.0 sekarang. Tadi pas 5.0 ibu udah datang belum? Society 5.0. Oh iya. People Helix. Iya. Ya, karena kan kolaborasi dari 3 sektor, baik perguruan tinggi, kemudian dari pemerintahan setempat, ya dengan industri, gitu. Dan di mana nanti berkaitannya dengan kesejahteraan dari Masyarakat sendiri. Jadi ini ya, yang masyarakat umum tujuannya adalah kesejahteraan. Baik. Oh iya. Poin penting adalah dari perbedaan administrasi publik sama administrasi bisnis apa? Ada yang tahu poin pentingnya? Selain Bu Lia? Belum. Oh, Bu Belum. Oke, siap. Mungkin salah ya? Oke, selain Bu Nung. Poin penting perbedaan. Kenapa sih teman-teman nggak ngambil administrasi bisnis? Saya pribadi Bu, Ya. dari pengalaman saya, kenapa saya mengambil organisasi publik, dan sekaligus saya juga bertanya Bu ya, selain pendapat saya. Ya. Pertama, misalnya kalau kemarin kita tuh yang izin operasionalnya STR ini kan administrasi negara. Ya. Dan nanti jika udah lulus semuanya kan gelarnya SOS. Enggak, administrasi publik, SAP. SAP. Mohon maaf, keliru berarti saya. Berarti Awalnya Pak, dulu memang SOS. ya awal yang mau saya tanya khawatir juga. Makanya sekarang kan pelajaran-pelajaran kita ke administrasi publik, mungkin nanti ke depan kita SAP Bu ya. Ya. Kalau kita semua diberi nasib panjang Amin. Lulus bareng, amin. Bareng lah masuk terkait publik Bu ya, karena saya sendiri pribadi bekerja di sekolah dan juga administrasi. Jadi apalagi tujuan dan saya di samping ya saya pribadi nambah ilmu dan juga wawasan juga untuk jenjang karir Bu ya. Selain itu saya pribadi tidak serta-merta kuliah itu sekarang derek Bu ya. Contoh teman-teman saya terus terang yang administrasi bagian TU saya sekarang saya geber segera banyak juga teman saya yang di administrasi SMA dan juga SMK. Saya suruh beliau segera cari tempat kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk saya ini yang non ASN diberi keluasan Bu. Adik saya sendiri pribadi dia ngambilnya ke PAI jurusannya. Alhamdulillah beliau setelah lulus contoh satu orang. Yang lainnya ke administrasi kemana dan juga bebas untuk memilih fakultas. Kalau saya yang ASN kita koordinasi juga izin belajar sama BKD. Jadi BKD saya awalnya di administrasi publik biasa sama di SM Mulana Yusuf di Serang. Pas dicek ininya oke, akreditasinya, terus pas dicek saya ke sana sudah daftar dan juga ada kartu mahasiswanya. Pas di sana cuma pembelajarnya satu rombel Bu, cuma kurang lebih 41 orang. Dan saya khawatir karena sebentar lagi di sana akreditasinya juga mulai habis 2004 ini, khawatir pas akreditasi, mohon maaf bukan menceritakan kebijakan saya juga penting ini akreditasi. Ini lagi sama dengan surat diskusi. Ya. Maka saya konsultasi lagi, saya khawatir daripada kita di sana pas ujung-ujungnya tidak diakui, saya banting setir, cari-cari informasi ke sini Bu. Jadi artinya BKD juga mengizinkan juga mengurus izin surat belajar juga Bu kalau kami. Kalau yang administrasi teman-teman saya yang honorer, non ASN, bebas beliau mau milih ke jenjang yang mana karena tidak terikat dengan BKD Bu. Tetapi tetapi mereka yang sudah lulus artinya juga tetap diakui Bu. Gitu. Jadi perbedaan administrasi publik fokus daripada sama pekerjaannya dan jurusannya. Kalau yang administrasi bisnis mungkin jenjang karirnya juga bagi mereka yang sudah mengabdi di sekolah mungkin akan tidak sinkron atau tidak linear. Di saat nanti pas tes CPNS teman kelulusannya di pemeriksaan terakhir mungkin tidak sinkron atau linear. Mungkin itu saja Bu. Atau lebih tepatnya kalau administrasi bisnis mungkin karirnya ke perusahaan lah. Itu kira-kira Bu. Karena peruntukannya bisnis ini jurusannya mungkin fokus mendepankan bisnis. Walaupun sama-sama administrasi, tapi administrasi publik fokus kita pelayanan terhadap masyarakat yang disebutkan Ibu yang tadi dicatat, baik
tes lembaga-lembaga lain atau apa mungkin yang melayani lah pada kedepannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ada lagi. Kenapa sih teman-teman nggak ngambil administrasi niaga atau administrasi bisnis? Kenapa? Dari lingkungan pekerjaan. Iya tadi kesesuaian pekerjaan ya. Oke. Terus pelayanan masyarakat ya. Kalau ini kan industri. Tuh, ada lagi? Pas. Jadi teman-teman, administrasi publik itu adalah tugasnya sangat mulia. Kesejahteraan sosial. Yes. Kalau ini adalah keuntungan, profit oriented. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari kaya di administrasi publik, nggak bisa. Karena tolong ukur teman-teman adalah kesejahteraan sosial. Sudah sejahterakah yang kita layani? Nggak bisa teman-teman ngitung berapa keuntungan dari proyek ini. Mau masuk boleh masuk aja nggak apa-apa. Nah, kita kesampingan dulu yang tadi. Karena ya, bukan berarti administrasi bisnis nggak mulia, enggak. Administrasi bisnis juga mulia, cuma tujuannya itu loh, tujuannya kita itu mencari, kita bekerja dalam sebuah organisasi yang tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Ini yang harus teman-teman patri, teman-teman yang online pada Kepolisian Republik Indonesia, bapak-bapak polisi yang terhormat, bahwa saya ingin menitik beratkan tujuan dari administrasi publik, tujuan dari pelajaran yang kita pelajari, maksudnya hasil yang ingin diharapkan adalah teman-teman terpatri bahwa untuk mensejahterakan masyarakat, berbeda dengan jurusan-jurusan lain. Karena jurusan-jurusan lain itu tadi selain kesesuaian dengan pekerjaan, padahal di sini ya Pak pelayanan kepada masyarakat. Nah, tujuannya adalah profit oriented. Jadi ingin hitung untung rugi. Kalau di administrasi negara nggak ada untung rugi. Jadi yang adanya sejahtera atau untung sejahtera. Ya. Baik, sudah jam 10. Mau lanjut lagi atau cukup? Tambah dikit Bu, karena pada yang satunya lagi berhalangan. Iya, masih kadang. Ya 10 lah 2. Kalau buntung ya Bu, belum tetangga agak telat. Tapi panjang ya udah lewat. Baik, ini closing statement ya, closing statement dari saya. Closing statement. Bahwa teman-teman patri dari dalam sekarang, dari saat ini, bahwa tujuan teman-teman bekerja nanti ke depannya jika di pemerintahan adalah bukan untung rugi. Karena hak teman-teman itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya, teman-teman tujuannya adalah melayani masyarakat kesejahteraan sosial. Ya, oke. Jadi bukan karena ada uangnya terus kita layani, yang nggak ada uang nggak kita layani. Itu harus kita patri dulu dari awal. Nanti minggu depan kita lebih seru lagi ceritanya, apalagi alhamdulillah ini bulan puasa. Mohon maaf ada yang beragama non muslim, ada ya, insya Allah kita bareng-bareng ya kan ya, nggak ada perbedaan. Maksudnya dalam pelajaran ini, baik. Administrasi bisnis itu karena yang ada dua, kan dia profit oriented, jadi dia mencari keuntungan, untung atau rugi. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya absen dulu. Baik, saya absen lagi. Yang dari sana saat ya. Ya, untuk teman-teman yang online bisa open chat semua. Mau saya absen lagi? Hadir teman-teman yang online? Saya izin absen ya. Saya izin absen. Baik, teman-teman yang online, mohon
jika hadir, open cam-nya dan menjawab. Yang pertama, Aep Abdurrahman. Ada ya tadi, oke. Mohon maaf, saya coret 1 kali absennya ya, sesuai dengan kesepakatan. Afriza. Afriza ada? Afriza nggak ada ya? Ahmad Fauzi. Oke, nggak ada. Ajit. Hadir, Ajit Bu, tadi hadir. ada? Ajit hadir ya? Pak Ajit hanya lihat muka saya, tapi muka Pak Ajit ini dilihat sama teman-teman di sini. Nanti bisa masuk ya Pak Ajit sekali-kali. Pak Ajit di mana rumahnya Pak? Rumahnya di Kadubanen, Pandeglang. Yuk, Bapak ini lagi nggak kerja kan Pak? Lagi kerja, cuman lagi nggak masuk. Oh, maksudnya kan kalau deket kan bisa masuk, bisa ketemu sama teman-teman di sini, bisa kenalan, buat silaturahmi. Ya, Ya Bu, nanti masuk bareng sama Bang Dian. Ada waktu tes kita. Iya, bareng-bareng ya. Nanti saya ajukan ke admin ya. Ya, diajukin aja Bu, biar masuk semuanya. Pengen offline ya? Oke, jadi materi itu lebih gitu. Oke, kita voting. Iya, jadi pengen offline kan? Tapi ya usul juga gunung ya, kalau bisa mah kalau mau offline, jadi jam pertama juga harus offline. Khawatir yang jauh di Bali ini kayak saya kan, artinya cuma pagi doang. Kadang pagi mau online, sore yang offline itu kan waktunya juga. Kalau mau ya seperti ini saja sih Bu. Pertemuan pertama offline, kedua online. Tapi ya terserah kebijakan teman-teman semua dan juga kebijakan manajemen SIA sendiri gitu. Jauh. Nggak usah dijawab ya. Udah dijelasin ya. Baik. Ajit. Pak Amarudin hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Pak Bagus Julian? Ya, Bu. Bagus, oke. Bagus kerja di mana, Pak Bagus? Di Serang, Bu. Di mana? Di Serang. Dinas? Di Damri, Bu. Damri. Oh, administrasi publik. Oh, karena memang punya pemerintah ya Damri kan? Ya, masuk di pemerintah, Bu. Bagus mak, cipratan tadi Pak Dayat, Pak Dayat, ada Pak Dayatullah, ada. Dewi Marliana, Teh Dewi, nggak ada. Dewi ada, Diah Jarsiah, Budiah, nggak ada Budiah. Pak Enjat ada, Bu Enum ada, Pak Heriawan. Ya, ada Ibu. Pak Heriawan ada ya? Ya. Pak Heriawan lagi tugas Pak? Ya, lagi tugas Ibu. Pak Heriawan tugas di Rangkas? Bukan, di Panggarangan Selatan, dekat Bayan Ibu. Wow. Iya, baik. Kevin Ardi, Lutfi Wandadila, Muhammad Abdul Aziz, Ines di mana? Di perusahaan atau di apa? Kantor apa? Tahu pilihan administrasi negara sendiri atau memang kuota? Oh, memang tujuan kedepannya nanti mau jadi. Oke, baik. Ya, amin. Ya, benar. Banyak kenalan di Jakarta. Ya. Muhammad Helmi,
Muhammad Helmi Rukansyah. Iya, mangga Bapak. Yang tadi selain Egi, selain Aep yang baru masuk siapa sih? Helmi ya. Muhammad Wildan. Muhammad Wildan. Muhammad Dian Nugraha. Muhammad Dian nggak ada ya? Muhammad Habibi Abdi. Iya. Pak Habibi ada, Pak Habibi? Ya, nggak apa-apa. Muhtiar? Oh iya, udah. Pak Purwanto ada? Purwanto. Rasbi Satya? Rasbi nggak ada? Oh ini ada. Hadir Bu, Rasbi hadir. Satya Mama. Oke. Iya, Bu. Dinasnya di mana Pak? Di Lebak Bu, izin. Polres Lebak. Iya. Oke. Reva Revazi, Reva ada? Reva nggak ada ya? Rinaldo ada? Rinaldo ada? Oke, nggak ada. Rio Febrianto? Biru. Rio. Oke. Dinas di mana Pak Rio? Saya organiknya Polresta Tangerang, Ibu. Untuk sementara ini saya dinas luar di Polda Jatim, Ibu. Tepatnya di Lantas Polda Jatim. Mengikuti Ini lagi di Jawa pimpinan. Timur berarti? Iya. Oh. Salam kenal dari teman-teman di sini, Pak Rio. Nanti boleh sewaktu-waktu Oh, kalau iya, Bu. ada bisa hadir bareng. Baik. Pak Baik, Rio Bu. Rizal ada? Siap. Rio kerja di mana? Pandeglang. Di bagian apa? Absen. Apa? Pengawas. Rizda ada, Rizan ada, Rizky ada, Rosi Juliana nggak ada ya? Hadir Ibu, hadir. Mana open camp Bu Rosi? Kabet ada. Sehrin ada. Sibna. Yulianto Nugroho. Yulianto ada? Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Pak Yulianto dinas di mana Pak? Maku Kelapa 2 Depok Bu. Oke. Baik, baik. Terima kasih Pak Yuli. Teman-teman ada yang belum kepanggil? Udah cukup semuanya? Udah. Untuk teman-teman yang baru hadir, nanti ada tugasnya tulisan tangan. Tugasnya apa? Izin Bu, saya belum kepanggil Bu. Siapa? Siapa yang belum Asep kepanggil? Busnadi belum kepanggil. Asep Busnadi. Atas nama Pak Asep Pusnadi. Iya. Nggak ada Pak Asep. Nggak ada di sini. Di e-learningnya udah masuk. Udah Bu. Udah masuk. Ya. Nanti saya coba cross check sama akademik ya. Siapa aja mahasiswa yang dari Polres. Oke, ya. Bu. Nanti udah lihat e-learningnya ya. Selain Pak Asep ada lagi? Izin Ibu, soalnya Adip Pratiwi belum Bu. Oh, soalnya tadi saya panggil. Udah oke. Dari pagi. Siap Nawaf Ibu. juga Bu, Nawaf Bu. Siapa lagi? Nawaf, Wandi, Sonya Ibu.
Belum. Oh, iya belum ya. Belum, Bu. Teh, bentar, Teh, bentar. Oh, jadi kalian nggak lanjut di kelas ini? Enggak. Pindah kelas. Oh. Nggak pakai ini ya, nggak pakai Bu, kalau Wirawati sudah di absen belum? Belum, udah. Nanti saya tanya ke akademik ya, absensinya udah di e-learning ya? Ya Pak, baru masuk Pak. Jangan. Ya, baik. Baik, teman-teman. Sudah saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup bersama mohon yang dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Dengan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.